Inilah tanah suci ketiga dalam ajaran Islam. Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak berlokasi di kota Al-Quds, Palestina, yang hingga kini dijajah Israel. Riwayat historisnya dapat dilacak hingga zaman manusia pertama. Lebih dekat dengan Al-Aqsa. Dari sekian banyak kota di dunia, dalam ajaran Islam terdapat 3 yang mulia. Mereka adalah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Al-Quds. Dari ketiganya, kota Al-Quds menjadi yang paling memprihatinkan saat ini. Sebab, ketenteramannya kerap diganggu Israel, entitas penjajah yang berpaham Zionisme. Semua kota tersebut berpusat pada masjid-masjid suci. Makkah dan Madinah merupakan tempat berdirinya masing-masing Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tentang keutamaan masjid yang menjadi lokasi Ka'bah itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid lainnya." Adapun keistimewaan Masjid Nabawi dinyatakan oleh Rasulullah SAW, "Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali salat di masjid lain." Hari Bukhari dan Muslim. Al-Quds merupakan rumah bagi Masjid Al-Aqsa. Inilah masjid kedua yang mula-mula dibangun di bumi, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dzar. Sahabat tersebut pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." "Kemudian apa?" tanya Abu Dzar lagi. "Masjid Al-Aqsa," jelas Nabi SAW. Berapa jarak waktu di antara keduanya? 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sejarah Islam, kedudukan Al-Aqsa begitu berarti. Inilah kiblat pertama bagi umat Rasulullah SAW dalam salat. Sebelum berhijrah, Nabi SAW dan para pengikutnya melaksanakan salat dengan menghadap ke arah sana. Ketika perintah salat 5 waktu turun, mereka tetap berkiblat ke masjid di kota Al-Quds itu selama 17 bulan hingga turunnya surah Al-Baqarah ayat 144. Firman Allah Ta'ala tersebut memuat perintah agar kiblat berpindah ke Ka'bah. Al-Aqsa pun menjadi salah satu tujuan Nabi SAW tatkala melakukan Isra dan Miraj, yakni pada tahun ke-11 kenabian atau kira-kira setahun sebelum hijrah. Maha Suci, Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dari Makkah, Rasulullah SAW menaiki Al-Burak dengan diiringi malaikat Jibril ke Al-Quds. Selanjutnya, dari Masjid Al-Aqsa beliau naik ke Sidratul Muntaha untuk menyaksikan berbagai kekuasaan Allah dan menerima perintah salat 5 waktu. Dari langit ke-7, beliau kembali lagi ke Makkah. Semua perjalanan itu ditempuhnya, secara jasmani sekaligus rohani, hanya dalam 1 malam. Secara kebahasaan, nama Al-Aqsa berarti, yang paling jauh. Tolok ukur jauhnya adalah posisi dari Makkah sehingga Masjidil Haram seolah-olah merupakan masjid terdekat, sedangkan masjid di Al-Quds itu, terjauh letaknya. Siapa yang pertama kali menamakannya? Hanya Allah yang mengetahui. Secara geografis, Masjid Al-Aqsa terletak di kota Al-Quds atau Baitul Maqdis, Palestina, yang kini dijajah Zionis Israel. Lokasi persisnya berada di atas dataran tinggi Muraya atau kerap disebut Gunung Baitul Maqdis. Sebutan tersebut hanya berlaku bagi muslimin. Orang-orang Yahudi menamakannya Gunung Haikal. Karena itu, kaum yang mengeklaim sebagai umat Nabi Sulaiman AS tersebut mendambakan berdirinya Haikal Sulaiman di atasnya. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas sekira 144.000 meter persegi. Bentuknya menyerupai sebuah persegi panjang dengan sisi-sisi yang kurang teratur. Sebab, panjang tembok yang terletak di 4 arah mata angin berlainan, yakni tembok timur, 491 meter,
tembok barat, 462 meter, tembok utara, 310 meter, dan tembok selatan, 281 meter. Patut diketahui, seluruh yang ada di dalam kawasan yang terlindungi keempat sisi tembok tersebut merupakan satu kesatuan, yakni Masjid Al-Aqsa. Kesuciannya pun meliputi seluruh tanah tersebut. Alhasil, yang dinamakan sebagai Masjid Al-Aqsa bukanlah hanya satu bangunan. Ia bukan cuma, umpamanya, masjid yang berkubah emas, kubah es-sakrah, atau perak, jami' kibli. Mahdi Said RK dalam buku Fathailu al-Masjidi al-Aqsa wa Madinati Baiti al-Maqdisi wa ar-Radu, ala Mazaimi al-Yahudi memaparkan bagian-bagian dari Masjid Al-Aqsa sebagai berikut. Pertama, Masjid Qadim. Dinamakan demikian karena bangunan ini lebih dahulu didirikan daripada bagian-bagian lain di Al-Aqsa. Nama lainnya adalah Masjid Janubi atau Masjid Jami' Kibli karena letaknya di arah kiblat. Pendirinya adalah Umar bin Khattab, sang khalifah yang berhasil membebaskan Al-Quds dari jajahan Romawi. Kedua, Masjid Qubat Es-Sakrah. Ia disebut pula sebagai Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu. Banyak gambar tentang Masjid Al-Aqsa yang beredar di dunia nyata maupun maya menempatkan Kubah Es-Sakrah di tengah-tengah. Hal itu wajar kiranya bila sang pembuat gambar ingin menunjukkan keanggunan tanah suci di Al-Quds tersebut. Sebab, bangunan yang didirikan Raja Dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, itu bisa dianggap sebagai komponen yang keindahannya paling mencolok di antara seluruh bagian Al-Aqsa. Kubah Es-Sakrah berwarna emas terang. Diameternya mencapai 20 meter dengan ketinggian 10 meter, sedangkan jaraknya dari permukaan tanah ialah 30 meter. Berbeda dengan umumnya seluruh Al-Aqsa yang menampilkan corak arsitektur Islam klasik, gaya bangunan Masjid Kubah Batu terinspirasi budaya Romawi Timur, Bizantium. Nama lainnya adalah Kubah Batu karena di bawahnya terdapat batu, sakrah, yang berukuran 56 kali 42 kaki persegi. Muslimin meyakini, pada batu itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan Miraj. Karena itu, kesuciannya sering disepadankan dengan Hajar al-Aswad di Masjidil Haram. Ketiga, ada Masjid Al-Buraq sebagai salah satu tempat di dalam kompleks Al-Aqsa. Dinamakan demikian karena di sanalah Al-Buraq, kendaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra dan Miraj, ditambatkan. Seperti Es-Sakrah, pembangunannya bermula sejak era Bani Umayyah. Namun, bentuknya yang dapat dilihat sekarang adalah hasil renovasi yang dikerjakan Sultan zaman dinasti Mamluk. Masjid seluas 100 meter persegi ini terletak di samping tembok barat Al-Aqsa. Kaum Zionis kerap memicu konflik di sana karena merasa tembok masjid tersebut adalah bagian dari sisa-sisa Haikal Sulaiman, yakni tembok ratapan. Dalam area Al-Aqsa, tepatnya pada sisi barat daya, terdapat Masjid Al-Makharibah yang dibangun Sultan Salahuddin Alayubi. Selain itu, ada pula Musala Anisa. Dahulu, bagian dari tanah suci ini, sesuai namanya, menjadi tempat bagi jamaah perempuan. Namun, kini ia merupakan pusat perpustakaan Al-Aqsa. Adapun pada sisi tenggara Al-Aqsa, ada Musala Al-Marwani. Bangunan seluas 4.000 meter persegi itu didirikan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sewaktu Al-Quds diserbu pasukan salib, bagian Al-Aqsa ini diubah menjadi kandang kuda. Untuk pengairan, Masjid Al-Aqsa mengandalkan sumber-sumber air yang terpancar dari dalam tanah setempat. Tercatat, ada 25 sumur di dalam kompleks suci itu. Masing-masing digali pada masa yang berbeda-beda. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 2 sumur terpenting karena terus mengalirkan air hingga kini, yaitu Sumur Al-Jannah dan Rumanah. Masjid Al-Aqsa memiliki 15 gerbang yang terletak di sepanjang tembok pagarnya. Mereka adalah gerbang Al-Qatanin,
Al-Matharah, As-Silsilah, Al-Makharibah, An-Nazir, Al-Hadid, Al-Gawanimah, Al-Asbat, Al-Hitoh, dan Al-Atam. Gerbang Al-Makharibah disebut pula gerbang Burak karena dekat dengan tembok Masjid Al-Burak. Namun, ada satu gerbang pada tembok tersebut yang kini sudah ditutup paksa Yahudi karena diklaim sebagai bagian dari tembok ratapan. Itu dinamakan sebagai gerbang Nabi karena diyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Al-Aqsa melaluinya. Senasib dengan gerbang Nabi ialah gerbang Ar-Rahmah, Al-Janais, Al-Musdawaj, dan Al-Munfarid. Selain menara, ada pula kubah-kubah yang memiliki kekhasan tersendiri dalam Al-Aqsa. Di samping kubah emas dan perak yang terpasang pada Masjid Qubat Ash-Sakrah dan Jami' Qibli, terdapat beberapa kubah lagi yang menarik perhatian. Misalnya, kubah Nabi yang terletak di sisi barat Qubat Ash-Sakrah. Kubah yang dibangun pada abad ke-16 itu menandakan titik tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diyakini pernah mendirikan salat saat Isra Miraj. Namun, tak ada keterangan yang sahih untuk memastikan klaim ini. Berdasarkan hadis-hadis, beliau memang masuk Masjid Al-Aqsa dan berjalan di dalamnya sehingga memunggungi Ash-Sakrah, lalu salat. Namun, di titik mana persisnya dalam Al-Aqsa beliau salat, tidak ada yang tahu.